Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan pengertian Hanifiyah. Ya, Hanifiyah yakni, dan insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan selesaikan menyebutkan tafsir dua ayat terakhir yang beliau sebutkan pada bahasan ini. Sebelumnya seperti biasa kita ingin rekap sedikit apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Perhatikan halaman 49 ibu-ibu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud-din." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya, bahwasanya Hanifiyah adalah millah Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Pada keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perhatikan ibu-ibu halaman 50. Poin yang pertama, keterangan beliau tentang i'lam atau ketahuilah, sudah kita bahas di awal kitab, di awal pembahasan kitab ini, lebih tepatnya halaman 18, maka kita skip. Arsyadakallah, yang berarti semoga Allah memberikan ar-rusyud atau petunjuk kepadamu. Ar-rusyud, kata beliau,
adalah istiqamah dan keteguhan di jalan kebenaran. Ar-rusyd adalah istiqamah dan keteguhan di jalan kebenaran. Makanya sering kita mendengarkan istilah masing-masing kita terkadang ketika berbicara kepada yang lainnya itu secara tidak langsung mendoakan teman dan terkadang juga mendoakan diri sendiri. Mudahan saya istiqamah. Mudahan Anda istiqamah. Ya artinya ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk teguh di atas kebenaran. Dan inilah yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat kita yang termaktub dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk akan jalan yang lurus, akan jalan yang benar, dan kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahi keistiqomahan, keteguhan, kemantapan dalam menapaki jalan ini. Karena tentunya yang namanya jalan pasti ada aral melintang, yang namanya jalan pasti banyak cobaan, yaitu penawaran tikungan kanan dan kiri. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menapaki jalan ini yang lurus dengan pemahaman cek lanjutkah? Oke. Arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu ar-rusyd atau keistiqomahan dan keteguhan di jalan kebenaran, li ta'atihi, untuk mentaatinya. Ini bentuk doa dari pengarang untuk siapapun di antara kita para pembaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maksudnya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan. Poin yang ketiga, li ta'atihi. Artinya ulun sebutkan tadi bahwasanya ini adalah bentuk doa yang disampaikan oleh pengarang kepada siapapun di antara kita para pembaca. Ketahuilah, kata beliau, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, keistiqomahan kepadamu, keteguhan iman untuk menapaki jalan kebenaran. Li ta'atihi. Petunjuk untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Taat adalah melakukan perbuatan sesuai perintah yang diinginkan serta meninggalkan yang dilarang. Jadi yang namanya ketaatan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya, harus seperti yang Allah inginkan. Ketaatan yang kita lakukan harus seperti yang diinginkan dalam yakni oleh syariat Islam, oleh yang memberikan atau membuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana detailnya Nabi Muhammad sudah terangkan semuanya. Jadi beragama itu tidak bisa kemudian pakai perasaan, tidak bisa kemudian berdalih yang penting baik, tidak bisa kemudian berdalihkan yang melakukan banyak orang, tidak bisa. Sesuai atau tidak, cocok atau tidak, diajarkan atau tidak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ketaatan. Dan kita sudah pernah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, yakni orang yang tidak mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali orang yang enggan, tidak mau untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, siapakah dia orang yang enggan, tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan. Walaupun misalnya ketaatan fokus pada kewajiban saja, misalnya ada seseorang misalnya betul-betul ingin fokus kepada yang wajib saja, tetap surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah sebuah hadis, dan hadis ini salah satu hadis pilihan Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Seseorang laki-laki datang pada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Wahai Rasulullah, jika aku hanya salat 5 waktu, jika aku hanya puasa Ramadan, kemudian aku menghalalkan yang Allah halalkan, aku mengharamkan yang Allah haramkan, dan aku tidak menambahi dari hal tersebut sedikit pun, fokus kepada yang wajib, fokus kepada yang wajib. Artinya contoh seperti kepala keluarga, secara pribadi dia cuma salat 5 waktu tekun, dia puasa Ramadan, semua yang halal alhamdulillah dia raih, dia makan, dia minum, dia pakai, yang penting halal. Kemudian yang haram dia jauhi, dan dia tidak menambahkan sedikit pun dari itu sesuatu pun. Artinya bahkan sampai level infak sedekah pun enggak. Dia cuma menjalankan yang wajib, menafkahi anak dan istrinya. Dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga?" Kata Nabi Muhammad, "Na'am, ya." Yang namanya mentaati Nabi Muhammad SAW, janji surga dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan beliau, maka kita akan dapatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Poin 4 masih rekap. Annal hanifiyah, bahwasanya al-hanifiyah adalah agama yang tidak cenderung pada kemusyrikan, agama yang tidak cenderung pada kemusyrikan, yang dibangun berdasarkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama tauhid, agama pengesaan. Makna hanifiyah, agama yang tidak menyimpang, agama yang tidak menyeleweng, agama yang tidak cenderung kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Millah maksudnya adalah jalan agama sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kesayangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun gelar ini juga dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kesayangannya, kekasihnya. Khalil itu levelnya di atas Habib. Jadi kalau misalnya kita memanggil saudara kita muslim, ya Habibi, wahai saudaraku yang aku cintai, Khalil itu levelnya lebih tinggi. Jadi sangat dicintai atau sangat orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintaku habis untuk Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan, walakin akhi wa sahibi. Jika aku ini boleh menjadikan seseorang itu kekasihku, orang yang sangat aku cintai karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi dia adalah saudaraku, dia adalah sahabatku. Ini di antara dalil yang menyebutkan akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau adalah bapak para nabi. Di banyak tempat dalam Al-Quran, manhaj beliau sering diulang-ulang agar dijadikan teladan. Manhaj yang lurus, agama yang lurus, paham yang lurus, dan di atasnya lah kemudian juga Nabi Muhammad menapaki jalan tersebut. Dalil bahwasanya semua agama para nabi itu satu, yaitu Islam, agama yang lurus, agama yang tidak condong kepada kesyirikan, agama pengesaan Allah Subhanahu wa taala. 7. Keterangan dari millah tadi, keterangan dari agama yang lurus tadi, bagaimana prakteknya? An ta'budallah wahdah, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Perhatikan pada poin berikutnya, karena sisanya itu adalah pembahasan tentang bahasa. Ibadah dalam maknanya yang umum adalah merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Perhatikan makna simple ibadah. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Makanya ulun sebutkan keterangan pada pertemuan yang lalu, perkataan Syekh Saleh Al-Syekh, bahwasanya ketika seseorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah seperti pengemis yang minta-minta di pinggir jalan. Karena kita merendahkan diri, merasa betul-betul sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara bentuk kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah kondisi kita bersih, kondisi kita suci, pakaian kita layak, tempat ibadahnya pun bersih, suci, dan lain sebagainya. Bentuk pengagungan. Walaupun juga yakni untuk tempat ibadah atau pakaian yang kita pakai ya jangan berlebihan juga. Tapi jelas itu adalah bentuk pengagungan. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, makna takwa itu sendiri. Jadi ibadah merendahkan diri kepada Allah, sangat berharap dan butuh kepada Allah, penuh dengan rasa cinta dan pengagungan. Kemudian prakteknya bagaimana? Dengan menjalankan perintahnya tanpa ragu, dan kemudian meninggalkan larangannya juga tanpa ragu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah, dan yang aku perintahkan untuk kalian maka lakukanlah semampu kalian. Maka kita berusaha mentaati Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin. Jika kemudian kita bisa melakukannya dengan maksimal, tapi kemudian kita meremehkan, bahkan menganggapnya yakni tidak penting gitu ya, maka ini bukan sikap seorang muslim, karena sebenarnya dia mampu. Dan terkadang kemampuan yang kita miliki ini kurang kita syukuri. Tadi di mobil kita ngobrol ya bersama Akh Bakhtiar juga Irsyad. Tadi subuh saya ketemu dengan yakni Pak Ahmad Fauzi, beliau sedang mendapatkan cobaan. Jadi ada urat yang putus di bagian lutut beliau. Kemudian ya harus dioperasi kan, dipasang skrup sana sini di Solo. Sebulan beliau di sana, sekarang sudah pulang pakai tongkat. Masa penyembuhannya disebutkan bisa sampai 6 bulan baru akan normal berjalan. Pakai tongkat. Sholatnya pun duduk. Terkadang kita lupa ini, terlepas dari musibah yang menimpa ya. Ulun menyebutkan tadi
nikmatnya bisa melipat kaki. Nikmatnya sekarang pian bisa duduk dengan nyaman. Kaki bisa dilipat, kita bisa bersila, kita bisa sholat. Tambahan akhirat tadi, nikmatnya sujud. Kan beliau akhirnya nggak bisa sujud. Sholatnya duduk, nggak bisa sujud. Nah, terkadang nikmat-nikmat seperti ini, ibadah dia, berat dia, beban ia. Tapi bukan perkara yang mustahil yang kemudian tidak bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan perbuatan ini. Tapi subhanallah, ketika kita lakukan pun, kalau seseorang membandingkan dengan hal-hal yang seperti tadi, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Masih mendapatkan nikmat mudah salat, mudah mentaati Allah, gampang bahkan mentaati Allah. Turun ke masjidnya gampang, sampai di masjidnya semua gerakan salat sempurna. Makanya itu terkadang orang ya, ada kelonang salatnya itu begitu cepat. Apa dia nggak pernah membayangkan ada orang nggak bisa bergerak secara normal, padahal dia pengen menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Anda normal, tapi kenapa kemudian kok lakukan hal yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan? Percuma Anda lakukan secepat itu, karena yang namanya tuma'ninah adalah sebuah rukun. Tidak bakal kemudian didapatkan tuma'ninah atau ketenangan ketika gerakan salat Anda secepat itu. Tapi banyaknya pengikutnya, ya yang sesat pengikutnya banyak. Anda mau bikin apa, Anda mau munculkan paham apapun di Indonesia ini, mesti ada pengikutnya. Bahkan banyak. Iya. Ujung-ujungnya kayaknya dibungulinya menggandakan duit. Ayo, ada aja pengikutnya. Amun memang wujud bisa menggandakan uang, gandakan sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang. Sugih sorangan pian. Betapa bodoh semua orang yang kemudian mempercayai hal tersebut. Tadi pagi disebutkan ada yang setor secara rutin 50 juta, 50 juta. Subhanallah. Imbah itu teken kontrak. Ini bukti nang menipu ini dasar pintar orangnya. Semua mereka itu ketika ikut itu teken kontrak, bahwasanya ketika ada masalah nanti tidak akan menggugat perdata atau pidana. Kada kawa. Karena Anda sudah tanda tangan. Makanya yang dibahas ini kan soal pembunuhannya, bukan penipuan yang dapat. Semuanya itu sudah tanda tangan, nggak mau ngurus. Bersedia untuk tidak mempidanakan atau perdata. Subhanallah. Bukti dia pinter, bodohin orang. Anda yang bodoh kemudian kok kemudian ikut. Maka nang umpat tu nang meiihakan profesor banglah. Aset negara ya. Dukun disambatnya aset. Aduh. Error sudah ibu tuh. Wallahu a'lam. Semoga semuanya diberikan hidayah, semua kita hidayah dan juga keistiqomahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Jadi ibadah itu merendahkan diri kepada Allah, memelas, memohon, begitu merasa butuh, dengan penuh kecintaan dan pengagungan, karena Allah Al-Azim, yang maha agung, yang maha megah, yang maha besar. Makanya kan kita dapati di firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sering kemudian merubah kata ganti itu dengan dia atau yakni dengan kata ganti kami atau kita. Contoh mudah, karena memang Allah maha agung. Allah menyebutkan hal-hal tersebut untuk pengagungan dirinya. Contoh mudah, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Kan harusnya Allah bisa ngomong anallah al-ahad. Saya adalah Allah yang Maha Esa, kan bisa.
Tapi kemudian dengan dhamir kata ganti, saya diganti dengan dia. Kenapa? Untuk pengagungan. Sama juga di Al-Quran begitu banyak kata ganti saya itu diganti dengan kami atau kita. Untuk pengagungan. Karena Allah memang yang maha agung, besar, megah. Subhanahu wa ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemarin ada pertanyaan bagus ya, berkaitan dengan larangan wanita memakai wewangian ya. Bagaimana kalau ketika perempuan menggunakan wewangian, dia niatkan untuk diri dia sendiri dan juga untuk suami, tapi makanya memang keluar rumah, bahkan mungkin keluarnya pun bareng suami misalnya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa kemudian dihalau bahwasanya aroma tubuh Anda tersebut akan dicium oleh banyak laki-laki. Tidak cuma suami Anda, padahal Anda niatnya untuk diri Anda dan juga kemudian bahkan untuk suami Anda. Tapi ketika Anda pakai keluar, tidak menutup bahwasanya banyak laki-laki akan menyium aroma tersebut. Anda hai kaum wanita, tanpa wewangian pun sumbernya fitnah. Anda hai kaum wanita, tanpa wewangian pun laki-laki bisa terfitnah, apalagi plus harum. Ketika Nabi Muhammad SAW melarang, maka pasti banyak konsekuensi di belakangnya, kemadharatan di belakangnya, maka kita hindari dari awal. Betul, beberapa produk minyak wangi itu ada yang tidak tercium kecuali kita yang menyium sendiri. Tapi ada juga yang sebaliknya, kita malah nggak nyium, cuma di orang lain begitu kuat. Maka minimal sekali yang Anda pakai dan yang Anda gunakan untuk menghilangkan bau badan cukup. Cukup. Anda ingin wewangian, Anda ingin harum dan wangi, ya Anda pakai di rumah untuk menyenangkan suami. Tidak Anda pakai keluar. Karena kerasnya larangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Anda hendak ke masjid pun, kata Nabi Muhammad SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa ayyakhrujna tafilat. Janganlah kalian hai kaum muslimin laki-lakinya melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid. Persilahkan mereka ke masjid, suruh mereka juga ngaji ke masjid. Tapi perhatikan, wa ayyakhrujna tafilat, hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat, tanpa wewangian. Tapi bukan berarti kemudian dimaknai enggak pakai apa-apa. Salah. Ada beberapa produk itu pian insyaallah memakainya. Khususnya untuk ketiak, dia tidak wangi, tapi kita juga tidak berbau jadinya. Kenapa anak kecil yang perempuan disuruh Nabi Muhammad ketika mereka kencing disiram beberapa kali dan laki-laki cukup sekali? Basicnya memang perempuan lebih bau. Itu ibrahnya. Oke. Perhatikan, sesuai dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat. Harus seperti yang diperintahkan sesuai syariat. Adapun ibadah dalam maknanya yang khusus, lebih rinci, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah ta'ala, ibadah adalah sebutan untuk segenap perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya, baik ucapan maupun perbuatan, lahir kelihatan ataupun batin tidak terlihat, seperti takut amalan hati, cemas dari sisa Allah juga amalan hati, tawakal amalan hati dan juga praktek, salat
praktek perbuatan, zakat juga demikian, puasa dan hal-hal lain yang merupakan syariat Islam. Ini ibadah lebih rinci. Semua perkataan, perbuatan yang Allah cintai, yang Allah ridhai, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita selesai pada poin 8 ini. Kata Syekh, mukhlishan lahu din. Beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahu din, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih keterangan tentang apa itu al-hanifiyah ya. Ikhlas yaitu pengsucian. Adapun maksudnya di sini adalah hendaknya setiap hamba meniatkan ibadahnya hanya karena Allah semata dan untuk mendapatkan surga. Jadi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain ikhlas karena Allah, tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan tersebut, ada pengharapan. Pengharapan surga. Jadi bukan cuma menyembah Allah, ikhlas karena Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak mencampur adukkan iman dia dengan kesyirikan, enggak cukup. Harus ada satu amalan hati yang lain, apa itu? Mengharap pahala, mengharap surga. Jadi kalau ada syair-syair yang menyebutkan aku tidak layak masuk surga tapi juga takut neraka, ini orang yang enggak jelas. Betul Ibu, ini doa orang galau. Tapi kenapa selalu disebutkan? Kemudian kan sampai jadi lagu ya. Sampai jadi lagu kan. Lagu grup bandnya itu Biji Ramania. Tahu ya Bu, grup band Biji Ramania? Ungu. Ungu ya. Iya. Tidak layak masuk surga, tapi takut neraka. Terus nanti mau ngapain? Yang namanya beribadah kepada Allah dengan mengharap surga Allah, itu ajaran Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dalam sabda beliau yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang menegakkan salat malam di bulan Ramadan dan ihtisab, mengharap pahala. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, yakin ini sebuah kewajiban dari Allah, wahtisaban, dan mengharap pahala. Nabi yang ajarkan kita harus mengharap pahala. Nabi juga yang suruh, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la. Atau kama qala, jika kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, mohonlah masukkan surga Firdaus yang paling tinggi. Nabi yang suruh kita minta. Nabi yang suruh kita berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak berharap. Sangat bodoh kemudian ketika seseorang mentaati Allah Subhanahu wa taala sekedar ketaatan tanpa pengharapan. Sudah bagus nih ibadah, mengikuti contoh, jauh dari kesyirikan, tak taunya tidak ada pengharapan, kurang. Karena dalam setiap ibadah itu minimal ada 3 amalan hati. Karena kecintaan kepada Allah, kita menjalankan ketaatan tersebut. Takut kalau ibadah ini kemudian tidak diterima, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada roja, ada pengharapan. Berharap amal ini diterima, berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata beliau, di mana ia tidak menyembah selainnya, baik malaikat yang dekat atau nabi yang diutus. Syekh menyebutkan contoh paling tinggi ketika seseorang hendak menyekutukan Allah. Seseorang misalnya menyertakan ibadahnya ketika dia menyembah Allah, tapi dia menyembah malaikat Jibril juga yang paling dekat dengan Allah. Ketika dia menyembah Allah, kemudian juga bertawassul dengan Nabi Muhammad, tapi beliau sudah meninggal. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad, malaikat yang paling dekat malaikat Jibril.
Anda campur adukkan iman Anda dengan menyekutukan Allah walaupun dengan malaikat tertinggi pun, walaupun dengan nabi yang paling mulia pun, maka ibadah Anda percuma. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak kemudian kita campur adukkan iman kita tersebut, ibadah kita tersebut dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun yang kita sekutukan dengannya itu malaikat atau bahkan Nabi Muhammad. Jadi ini contoh paling tinggi. Maka kalau misalnya ada orang menyekutukan Allah dengan pohon, waduh, itu sangat rendah sekali. Sudah nggak berakal, pohon. Kan kalau misalnya nggak berakal tapi binatang, mendinglah dia bergerak ya. Nyembah sapi misalnya, nyembah kerbau misalnya. Ini enggak, bebatuan, pepohonan, Masya Allah. Kenapa beliau menyebutkan tingkatan paling tinggi? Karena jika yang paling tinggi saja kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan malaikatnya, menyekutukan Allah dengan nabi yang paling mulianya, apalagi yang levelnya paling di bawah. Enggak, tidak layak untuk kemudian seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Oke, kajian pagi ini perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh nih yang kita bahas tadi nih. Tsumma auhayna. Kemudian kami wahyukan. Kami. Allah ganti kata gantinya itu dari saya menjadi kami. Kenapa? Untuk pengagungan. Bukan berarti Tuhannya banyak, enggak. Yang disembah banyak betul, tapi yang layak disembah cuma Allah. Allah menyebutkan kata ganti kami atau kita untuk pengganti saya ini litta'zim, kata para ulama tafsir, litta'zim, untuk pengagungan diri Allah sendiri. Atau seperti contoh yang pertama tadi, seperti qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Yang ngomongkan Allah. Tapi ketika itu disebutkan, kata ganti itu dirubah dari saya menjadi dia, itu berubah kondisinya. Karena untuk pengagungan. Contoh, seorang raja memerintahkan yakni prajuritnya, tapi dengan kata-kata, "Hai panglimaku, aku suruh kamu untuk menyerang kota fulani." Tapi pakai kata-kata aku. Itu akan beda kewibawaannya, haibahnya, hebohnya ketika dia mengatakan, "Hai panglima, raja perintahkan kamu menyerang kota fulani." Yang ngomong padahal raja. Beda. Karena saya dengan dia itu beda. Saya dengan kita itu beda. Makanya Allah merubah kata ganti menjadi saya menjadi kita atau kami, saya menjadi dia, itu untuk pengagungan. Kalau yang ditakuni, kenapa aja di Quran tuh banyak benar kemudian menggunakan kata-kata kami untuk pengagungan jawabannya. Kenapa? Karena memang Allah yang Maha Agung. Allah layak yang kemudian yakni menyanjung dirinya sendiri. Karena Allah memang yang layak untuk menyombongkan diri. Dalam sebuah ayat qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai." Kesombongan itu selendangku. Maka barang siapa di antara kalian melakukan kesombongan, seakan-akan dia telah menalik selendang dariku. Makanya kita nggak boleh sombong. Apalagi sombong karena cuma cantik. Ulun katakan cuma ya. Nang merasa cantik nih, mulus muhalo. Pakai apa? Kalau kada nyambati produk-produknya. Coba sekali-kali umroh. Nah, tahu pian saingan banyak benar. Namun pian bunga saja saingannya cuman ibu-ibu pengajian, nyatai pian pembungasnya. Coba umroh, tetamu binian dari Lebanon, dari Syria, dari Mesir, awak gin pian kalah. Gaduk-gaduknya. Wallahualam bissawab. Makanya i'tikaf, ulun pernah i'tikaf di Mekah itu tahun kedua waktu kuliah. Jadi tahun 2000 i'tikaf di Madinah, tahun 2001 sama teman-teman, kita i'tikaf di Mekah yuk. Ayo. Kemudian kita nanya ke kakak kelas,
gimana kita etikaf di Mekah? Aduh, Madinah aja deh. Kenapa? Cobaannya besar. Kenapa pahalanya besar? Cobaannya besar. Waktu itu kami nggak bayangkan apa-apa. Apa ya cobaannya besar ya? Tapi dia tetap, oke dah kalau ente pada mau, yuk kita etikaf di Mekah. Tahun kedua etikaf di Mekah. Tak taunya di antara cobaan yang dia sampaikan, wanita. Karena di Mekah tidak bisa diatur seperti rapinya pengaturan laki perempuan di Madinah. Lagi berabah, binian warawiri. Maka mencari yang jelek susah. Lain mencari yang bungas lah. Mencari yang jelek susah. Lagi ngaji, alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ini itikafnya? Pantesan pahalanya besar. Cobaannya luar biasa dahsyat. Akhirnya tahun 3 tahun 4 di Madinah aja kami kada ke Mekah lagi. Bukan kami kemudian meninggalkan pahala lebih tinggi, enggak kuat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang merasa ya umroh ya karena Januari lo hendak mentes ya bunga Sundaka orang Arab ya kalah deh. Indahnya mata bidadari itu ada di perempuan Arab, khususnya orang-orang Saudi yang Nabi Muhammad sebutkan hurun ain, di antara sifatnya itu matanya besar, hitamnya lebih banyak dibandingkan putihnya. Seperti mata kartun Jepang, ya, yang pernah tahu Sailor Moon ya tahu ya, ya matanya tuh hitamnya lebih. Tapi kalau hitam semua, itu setan itu ya, atau putih semua, itu berarti lagi tenggeng itu. Oke, kita lanjutkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, kami Allah Subhanahu wa taala, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tafsirnya berikutnya nanti ya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri, pandir, idiot. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Rabbnya berfirman kepadanya, Allah, tunduk dan patuhlah kamu. Ibrahim menjawab, aku tunduk, patuh kepada Rabb semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub kepada anak-anaknya. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nabi Ibrahim, yakni Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk hanya menyembah Allah dengan agama Islam. Anak-anaknya pun demikian. Turun-temurun mereka kemudian mewasiatkan kepada anak-anaknya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebutkan sekilas tafsir berkaitan dengan An-Nahl 1, 2, 3.
Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, menafsirkan An-Nahl ayat 123 ini, wa min a'zami fadailihi anna Allah auha li sayyidil khalqi wa akmalihim ay yattabi'a millata Ibrahim wa yaqtadi bihi huwa wa ummatuhu. Dan di antara keagungan keutamaannya, di antara keutamaan Nabi Ibrahim, di antara fadilah Nabi Ibrahim, di antara agungnya Nabi Ibrahim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Sayyidil Khalq, mewahyukan kepada pemimpin semua makhluk. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wa akmalihim, memerintahkan kepada pemimpin semua makhluk, dan makhluk yang paling sempurna Nabi kita Muhammad SAW, ayyattabi'a millata Ibrahim, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, pahamnya Nabi Ibrahim. Bayangkan, kata Syekh, di antara keutamaan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan manusia paling mulia, Allah perintahkan pemimpin semua umat manusia, Nabi kita Muhammad, untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Luar biasa. Sampai pemimpin umat manusia, Nabi kita Muhammad SAW, Allah wahyukan ikuti millah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, karena itu adalah ajaran yang lurus. Wa yaqtadi bihi huwa wa ummatuh, dan dia panuti, dia ikuti, dia dan umatnya harus mengikuti millah atau agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika ulun menjawab, dan salah satu jawaban ulun waktu itu tentang ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya orang tua Nabi Muhammad kala itu kenapa tidak beriman karena tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, terbantahkan dengan imannya Waraqah bin Nawfal. Tidak berimannya orang tua Nabi Muhammad SAW karena dia hidup di zaman fatrah, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, terbantahkan dengan imannya Waraqah bin Nawfal, anak pamannya istri Nabi Muhammad, Khadijah. Karena dia beriman. Pakai agama apa? Bukan lagi agama Nasrani, bukan lagi kemudian agama Yahudi, bukan Taurat, bukan Injil. Disebutkan dia ikut agama Hanif ini, Islam ini, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dalil bahwasanya kala itu orang tua Nabi Muhammad memilih untuk menyekutukan Allah. Kenapa? Ada yang beriman di zaman itu. Karena ketika Khadijah lapor kepada Waraqah bin Nawfal, anak paman beliau, pendeta, bagaimana Nabi Muhammad kala itu kedinginan menggigil beliau, bahkan disebutkan sampai 40 hari beliau marap dingin bahasa kita, karena proses datangnya Jibril terlalu dahsyat untuk tubuh seorang manusia, untuk beban itu begitu dahsyat ya. Bukan ngeri ya, dahsyat. Beliau pulang kemudian mengatakan zammiluni zammiluni, dathiruni. Makanya ada ayat surah Al-Quran namanya Al-Muddathir, cerita bagaimana Nabi Muhammad kala itu menerima wahyu. Dan dengan itulah kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan Rasul. Setelah itu dijadikan Rasul. Kan Nabi Muhammad ketika didekap oleh Jibril, kemudian diperintahkan untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad kala itu dijadikan Nabi. Setelah 40 hari beliau sakit karena kasus hari itu, beliau kemudian dijadikan Rasul dengan turunnya ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir ila akhir ayat. Hai laki-laki yang sedang dalam selimut. Nabi Muhammad waktu itu minta diselimuti memang. Nah, pada kondisi itu Khadijah mendatangi Waraqah bin Nawfal, anak pamannya, seorang pendeta. Apa kata dia? Yang datang kepada suamimu sama seperti yang datang kepada Nabi Musa. Jika ketika dia nanti diutus menjadi Rasul dan saya masih hidup, saya akan menopang dan menolong dakwah dia. Tapi dia mati sebelum Nabi Muhammad diangkat. Dalam proses 40 hari itulah dia meninggal. Tapi bukti bahwa saya ada yang beriman.
Agamanya siapa? Agama Nabi Ibrahim. Milah siapa? Milah Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang lurus. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian surah yakni Al-Baqarah ayat 130 132. Tadi dari tafsir As-Sa'di, berikut faedah dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Safih, pandir, idiot. Dan sungguh kami telah memilih dia di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Perhatikan perkataan Syekh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala raddan 'ala al-kuffar fi ma ibtada'uhu wa ahdathuhu min asy-syirk billah al-mukhalifi li millati Ibrahim al-Khalil imamul hunafa fa innahu jarrada at-tauhid rabbahu tabaraka wa ta'ala falam yada' ma'ahu ghayrahu wala asyraka bihi tarfata 'ainin wa tabarra'a min kulli ma'budin siwah wa khalafa fi dzalika sa'ira qaumih hatta tabarra'a min abihi Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah orang-orang kafirin dengan apa yang orang-orang kafirin sudah lakukan dari agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang mereka telah buat-buat, yang mereka bikin-bikin. Agama apa itu? Agama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhalif li millati Ibrahim al-Khalil, tentunya agama yang menyelisihi agama Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Abul Hunafa, ayah semua para nabi yang lurus. Bagaimana agama Nabi Ibrahim? Fa innahu jarrada tauhid rabbih. Nabi Ibrahim hanya mengkhususkan, menyerahkan pengesaan ibadah beliau untuk Allah Subhanahu wa taala. Falam yada' ma'ahu ghairahu wala asyraka bihi tarfata 'ain. Dia tidak membiarkan yang lain dan dia tidak menyekutukan Allah walaupun cuma sekejap. Dia tidak membiarkan yang lain kemudian dia sembah. Sekelebatan pun dia tidak pernah kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang lurus. Makanya kalau pian ikuti yang di Banjar tentunya ikut ya malam Kamis sama Ustaz Ahmad ya. Mungkin yang di sini ikut streaming. Pembahasan-pembahasan tauhid yang mendetail dan mendalam di malam Kamis itu supaya kita tidak menyimpang sedikit pun. Tidak menyimpang walaupun sekelebatan. Karena terkadang syirik itu betul-betul gak terasa. Tahu-taunya seseorang sudah jatuh aja kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya menganggap biasa karena banyak orang yang melakukannya karena itu biasa. Padahal itu cikal bakal untuk menyekutukan Allah. Umpat-umpatan, ziarah kuburan wali. Awalnya gak menyekutukan Allah, tapi ikut-ikutan. Sampai di sana barulah kemudian dia melihat bagaimana praktek orang di kuburan-kuburan itu. Oh, seperti ini ya. Yaitu memohon kepada orang-orang yang saleh yang sudah mati itu. Terjerumuslah dia. Dia campur adukan iman dia dengan kesyirikan. Kenapa? Karena tadi kemudian bukan lagi terbersit. Lewat di hadapan dia penawaran, yuk ziarah kuburan wali se-Indonesia, umpatinya. Nabi Ibrahim tarfata'ain, segedipan mata saja beliau tidak pernah meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa tabarra'a min kulli ma'budin siwa. Dan Nabi Ibrahim telah berlepas diri
dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafa fi dzalika sa'ir qaumih, dan dia kala itu menyelisihi semua umatnya. Perhatikan, ada faedah penting di sini. Nabi Ibrahim kala itu sendirian. Beliau menyelisihi semua umat dan kaumnya kala itu karena dia berlepas diri dari kesyirikan. Hatta tabarra'a min abi, sampai beliau berlepas diri dari bapaknya sendiri karena beliau sudah berdakwah dan bapaknya menolak. Ada dalil yakni penting yang bisa kita ambil faedahnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120. Ada faedah di sini tentang pentingnya kita mengikuti kebenaran walaupun sedikit. Pentingnya kita mengikuti kebenaran walaupun kita asing. Dan bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Nabi Ibrahim kala itu sendirian. Tapi perhatikan bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala. An-Nahl 120. Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, disebutkan dengan istilah umat. Beliau bagikan umat. Padahal beliau kala itu sendirian. Qanitan, teladan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala beliau. Walam yakun minal musyrikin, dan beliau bukan bagian dari orang-orang musyrikin. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Al-haqqu laisa bil kathrah. Ini mungkin kaidah yang bisa pian bawa pulang. Al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Kita tidak ditanya kenapa kita menyelisih orang banyak nanti di hari kiamat. Tapi kita akan bermasalah kalau kita menyelisih satu orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, Allah berfirman. Dan jika kamu mengikuti, mentaati kebanyakan umat, kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena banyak bukan ukuran kebenaran. Nabi Ibrahim sendirian. Apakah Nabi Ibrahim yang salah? Tidak, dia nabi, dia bahkan rasul, dan dia diwahyukan kepadanya wahyu, mesti benar karena maksum. Yang salah siapa? Umatnya yang tidak mau mendengarkan beliau. Yang salah siapa? Bapaknya yang tidak mau mendengarkan nasihat beliau. Ini dalil bahwasanya satu, kebenaran tidak diukur dari jumlah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak." Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang namanya jamaah, yang namanya jamaatul muslimin adalah segala sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Kalau kamu sendirian, pian sorangan, tapi pian di atas firman dan sabda dengan paham yang benar, pian jamaatul muslimin. Jadi banyak bukan ukuran. Ribuan orang yang hadir, ratusan ribu yang hadir, masa semuanya salah? Iya, kalau tidak mengikuti firman dan sabda, apa susahnya? Yang kedua faedahnya, bahwasanya ketika ada yang mendefinisikan Nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan Rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, definisi ini kurang tepat. Kenapa? Ada Nabi nggak punya pengikut. Bukti bahwasanya Nabi itu sebenarnya sudah menyampaikan. Ada Nabi pengikutnya cuma satu orang. Ada Nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang. Ada Nabi pengikutnya nggak sampai 10. Bukti bahwasanya si Nabi sudah menyampaikan risalah, cuma orang saja yang nggak mau dengar. Jadi definisi yang tepat adalah Rasul, orang yang diwahyukan kepadanya syariat yang baru.
Nabi, orang yang kemudian melanjutkan syariat Rasul sebelumnya, itu lebih tepat karena dua-duanya menyampaikan risalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu faedah tambahan. Kembali kepada tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, walihada, oleh karena itu diantaranya ulun sebutkan tadi An-Nahl 120, bagaimana lurusnya agama Nabi Ibrahim, bagaimana beliau disebut oleh Allah sebagai imam dan umat yang taat padahal beliau sendirian. Walihada, oleh karena itu, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan barang siapa yang tidak suka, dan tidak ada yang tidak suka kepada agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang safih, kecuali orang yang dungu, kecuali orang yang pandir, kecuali orang yang idiot. Yang tidak suka, yang tidak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim, ini orangnya pasti orang bodoh. Karena pujian Allah terlalu banyak dalam firman-firmannya. Tadi ulun sebutkan An-Nahl 120. Juga ada dalam surah At-Taubah 114. Juga ada dalam surah Az-Zukhruf ayat 26. Disebutkan dalam tafsir tapi ulun tidak bacakan. Pujian-pujian pada Nabi Ibrahim, akan lurusnya akidahnya, akan ikhlasnya ibadah dia kepada Allah, bahkan tidak menyekutukan Allah sekejap mata pun, alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang tidak suka, dan tidak ada yang tidak suka kepada millah Ibrahim, kepada agama Ibrahim, kecuali orang yang bodoh. Siapapun dia orangnya, orang yang tidak mengikuti agama Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mengikuti agama Nabi Ibrahim berdasarkan perintah Allah, dia orang bodoh. Sekalipun dalam ilmu dunia dia luar biasa pintar. Perhatikan tafsir Syekh Al-Imam Ibnu Katsir. Ai zalama nafsahu bisafahihi wa su'i tadbirihi bitarkihi al-haqqa ila ad-dhalal. Maknanya adalah dia telah menzalimi dirinya dengan kebodohannya. Dia telah menzalimi dirinya dengan buruknya dia memperlakukan dirinya ini terhadap kebenaran. Dia tukar kebenaran itu dengan kesesatan. Jangankan Nabi Muhammad ya, para sahabat Nabi Muhammad saja disebutkan dalam Taurat dan Injil, apalagi Nabi Muhammad. Ulun dapat cerita ya dari jamaah kita ya. Jadi jamaah kita ini punya teman ya, dia itu penasaran akan betul atau tidak ada penyebutan Nabi Muhammad SAW di Taurat dan Injil. Dia baca itu Taurat, dia baca itu Injil, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena memang sudah dihapus. Mereka yang menghapus. Ingat ibu-ibu yang di Banjarmasin malam Jumat yang lalu, ada ibu Noni namanya masuk Islam. Dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Sejak kecil cuma taunya Isa Al-Masih. Itu pembuktian. Selama dia membaca yakni Injil, tidak ada penyebutan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang sudah dirubah. Sadaqallahul azim. Allah Maha benar dengan semua firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah, neraka wail untuk orang-orang yang telah menuliskan Alkitab dengan tangan-tangan mereka dan mengatakan ini dari sisi Allah. Disebutkan dalam tafsirnya, mereka tambahkan antara ayat itu perkataan mereka.
untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka celakalah mereka atas apa yang mereka tulis, celakalah mereka atas apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan dunia. Ya, Allah yang firmankan mereka merubah kitabnya. Jadi ya, kalau misalnya mengatakan bahwasanya di zaman kita ini di museum tertentu katanya di satu negeri itu masih ada yang namanya Injil Barnabas, murid pertamanya Yesus, murid pertamanya Nabi Isa disebutkan. Itu katanya masih original, bohong. Kenapa? Karena saya percaya Al-Quran, firman Allah yang mengatakan mereka telah merubah isinya. Dan terbukti, ibu itu nggak kenal kecuali Nabi Isa. Dia nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad. Karena memang sudah dirubah. Contoh jamaah tadi, temannya ketika membuka semua Injil dan semua Taurat, dia baca, dia babat habis semuanya, tidak ada penyebutan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang sudah mereka rubah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya kata beliau, dan barang siapa atau tiadalah orang yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang bodoh dengan dirinya. Kata beliau, dia telah menzalimi dirinya dengan kebodohannya. Dia telah menzalimi dirinya dengan buruknya dia memperlakukan diri dia sendiri terhadap kebenaran yang datang. Dia tukar dengan kesesatan. Kan Nabi Muhammad sudah datang untuk semua umat manusia. Anda pun harusnya tahu, bahkan mungkin sudah tahu, tapi Anda tetap dengan kesesatan yang ada. Haitsu khalafa tariqa man istafa fid dunya lil hidayah war rasyad min hudatsati sinnihi ila an ittakhadallahu khalila. Kenapa mereka itu bodoh? Mereka zalim dengan diri mereka dengan kebodohan mereka. Mereka zalim dengan diri mereka dengan buruknya mereka memperlakukan diri mereka terhadap kebenaran yang datang. Mereka tukar dengan kebodohan. Padahal mereka tahu bahwasanya ada jalan yang lurus. Mereka menyelisihi jalan yang lurus. Mereka menyelisihi jalannya orang Nabi Ibrahim yang Allah telah sucikan. Di dunia Allah telah sucikan. Ikuti ini loh. Nabi ini nih, ikuti. Aku telah pilih dia. Di akhirat pun dia tergolong orang yang soleh. Semua nabi itu orang-orang pilihan. Laki-laki pilihan. Dan semuanya cerdas. Physically sempurna. Itulah di antara sifat para nabi dan rasul. Aku sudah pilih nih. Kenapa kamu menyelisihi nabi yang aku pilih? Aku pilih untuk hidayah. Aku pilih untuk petunjuk. Min hudatsati sinnihi, bahkan dari awal umur yang dia miliki. Aku sudah pilih ini orang sejak lama. Sama seperti Nabi Muhammad, Allah pilih sejak kecil. Bukankah Nabi Muhammad sudah pernah dibelah dadanya, dibersihkan jantungnya secara hakikat ketika beliau masih kecil. Allah pilih sejak kecil, Allah kemudian bersihkan hatinya sampai beliau tumbuh dewasa, sampai jadi Rasul, Nabi dan Rasul umat 40. Tidak ada khalal, tidak ada aib, tidak ada masa lalu yang bisa dikorek sama orang karena bersih sejak kecil. Dipilihnya para nabi dan rasul itu seperti itu. Sejak kecil Allah jaga. Kan kita tahu ya kalau misalnya musim kampanye, aib semua itu pada keluar. Ya, aib semua para calon itu pada keluar. Kenapa? Karena memang dicari-cari kemudian dikeluarkan. Karena memang punya masa lalu yang kelam. Nabi mereka pengen cari-cari nggak dapat. Ini orang nggak pernah bohong. Ini orang bergelar Al-Amin, orang yang amanah. Bahkan saking aminnya dia, kami memang serahkan gembalaan kami supaya dia yang mengembalakan karena kami percaya. Nggak pernah punya kesalahan. Tentunya ya kesalahan yang akan bermadarat pada kenabiannya kelak. Tapi yang namanya manusia ya manusia, wajar. Nabi Muhammad bahkan ketika jadi nabi pun pernah lupa. Nabi Muhammad pun pernah nyuekin seorang sahabat, manusiawi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dulu beliau betul-betul dijauh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mereka menyelisihi
jalannya seorang nabi yang kemudian telah Allah pilih. Min hudatsati sinni ila an ittakhadha khalila. Sejak dari pertama dia Allah pilih menjadi nabi sampai Allah jadikan kekasih, tetap kemudian mereka selisih. Wa huwa fil akhirati min as-salihin as-su'ada, dan dia si nabi ini, Nabi Ibrahim, di akhirat bagian dari orang-orang saleh yang bahagia. Faman taraka tariqahu hadza wa maslakahu wa millatahu wattaba'a turuqad dhalalah wal ghayy fa ayyi safahin a'dhamu min hadza. Maka barang siapa orang yang meninggalkan jalan beliau ini, maslak dan millah, agama dan paham beliau ini, kemudian mengikuti jalan kesesatan, maka kebodohan yang lebih besar apa lagi selain ini? Pertanyaan, apakah ada orang yang lebih bodoh daripada ini? Ketika seseorang mendapatkan atau ditawarkan hidayah, tahu dia nabi, tahu dia untuk kita, tahu dia Al-Quran, tapi tetap memilih kesesatan. Kurang bodoh apa lagi? Dan tidak ada kebodohan di atas itu. Ini adalah orang yang paling bodoh ketika mereka menzalimi dirinya dengan kebodohan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ayat berikutnya, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Rabbnya mengatakan kepadanya, tunduklah, patuhlah, berislamlah, berserah dirilah, aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin, tanpa ragu langsung dijawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam, aku berislam. Ini di antara dalil agama para nabi dan rasul sama, Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, amarahu Allah Subhanahu wa taala bil ikhlasi wal istislami wal inqiyadi fa ajaba ila dzalika syar'an wa syar'a. Artinya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk ikhlas, untuk berserah diri, untuk berpegang teguh dengan agama ini, dan beliau langsung menjawab betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau terima perintah langsung. Begitulah seharusnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena agama yang sama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ada perintah, gawi. Ada larangan, tinggalkan. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meninggalkan larangan jauh lebih ringan dibandingkan melakukan sebuah perintah. Karena perintah itu ada beban, butuh kekuatan, bahkan mungkin ekstra untuk melakukan sebuah ketaatan, dan harus mengalahkan hawa nafsu. Kalau kemudian kita masih membanding-bandingkannya, mengukur-ngukurnya dengan hawa nafsu, kada tegawi perintah Allah. Tidak pernah kemudian kita bisa lakukan perintah Allah. Kenapa? Karena Anda masih pakai perasaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya ayat terakhir. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, berserah diri kepada Allah, berislamlah, ikhlaslah ibadah hanya kepada Allah. Itu yang diwasiatkan. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub kepada anak-anaknya. Perhatikan, jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan ayat ini ya. Sebagian para ulama diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, ulun tidak ingin sebutkan karena detail perdebatan para ulama di sini. Ulun ingin rangkum saja. Perhatikan harokat pada kata-kata Yakub. Perhatikan harokat pada kata-kata Yakub. Harokatnya apa? Di akhir itu dhammah ya. Berarti kalau dhammah dia adalah pelaku. Dia berarti adalah subjek, pelaku. Apa bedanya? Ketika Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, sebagian para ulama
menyebutkan harokatnya sebenarnya adalah ba. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan kalimat ketaatan tersebut kepada anak-anaknya dan juga kepada Yakub. Kenapa? Karena banyak riwayat menyebutkan Nabi Yakub kala itu sudah lahir. Jadi ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada Nabi Ishak, Yakub sudah ada. Yakub itu cucu beliau. Faham, Bu? Terlalu banyak riwayat, bahkan disadur dari ayat kata Imam Ibnu Katsir yang menunjukkan bahwasanya Yakub kala itu, karena Nabi Ibrahim berwasiat, Yakub itu sudah ada, sudah lahir. Makanya seharusnya harokatnya fathah kata para ulama. Dan ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan Yaquba, kalau harokatnya fathah berarti dia objek mansub. Dalam bahasa Arab dia berarti objek. Artinya Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya Ibrahim, Ishak dan juga Yakub. Tapi dengan pendapat yang lain, dan ini mungkin yang lebih rajih ya, bahwasanya Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Contohnya adalah Ishak. Kemudian Yakub pun berwasiat kepada anak-anaknya yang 12 itu. Nabi yang 12, di antaranya Nabi Yusuf. Jadi harokat di sini diperdebatkan oleh para ulama. Karena kata mereka Nabi Yakub kala itu sudah hadir. Berarti sebenarnya harokatnya harusnya fathah. Dia objek di situ, bukan pelaku. Karena kalau dia Yaquba, dia objek. Kala itu dia hadir di majelis ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada Ishak, Yakub ada. Jadi mereka objek. Tapi ketika harokatnya dhamma, berarti dia pelaku, subjek. Berarti yang berwasiat kala itu Nabi Ibrahim kepada Ishak, Yakub di kemudian hari pun berwasiat kepada anak-anaknya. Dan Nabi Muhammad kepada kita pun harus berwasiat yang sama kepada anak-anak kita. Apa? Sembahlah Allah, berserah dirilah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan jangan kamu mati kecuali di atas Islam. Itu yang harus ada di benak kita semua para orang tua. Menurunkan wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya dan Nabi Muhammad kepada semua umatnya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya Ishak dan juga Ismail. Ishak kemudian keturunannya adalah Yahudi, Ismail kemudian turunannya adalah Arab, Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Yakub dengan 12 anaknya, di antaranya adalah Nabi Yusuf. Ibrahim berkata, "Ya bani, innallaha astafa lakumuddin." Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Islam ini. Allah telah pilihkan Islam ini untuk kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Kita harus memeluk agama Islam. Perhatikan tafsiran Syekh atau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir sebagai penutup. Ai wassa bihadhil millah wa hiya al-islam lillah. Wa wassa biha Ibrahim, dan Ibrahim telah mewasiatkan perkataan itu, maksudnya adalah Ibrahim mewasiatkan agama ini, yaitu agama Islam, kepada anak-anaknya. Kemudian perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Artinya kata beliau, ahsinu fi halil hayah wa alzimu hadha liyarzuqakumullahu alwafata alaihi. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaihi wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Waqad ajra Allahul Karim 'adatahu bi an man qasada al-khaira waffaqallahu lahu wa yassara 'alaihi wa man nawa salihah thabata 'alaihi. Subhanallah. Terjemahan atau tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya baniya, hai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin." Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama Islam ini.
fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Artinya kata beliau, ay ahsinu fi halil haya, berbuat baiklah kalian dengan agama ini ketika kalian hidup. Wa alzimu, dan iltizamlah kalian, teguhlah kalian dalam agama ini ketika kalian masih hidup. Liyarzuqakumullahu al-wafata alaih, supaya Allah berikan kalian rizki mati di atas agama Islam. Berbuat baiklah dalam agama ini, istiqomahlah, iltizamlah, mantaplah, teguhlah kita dengan agama Islam ini. Kenapa? Supaya Allah berikan kita kematian di atas Islam. Bukan cuma KTP Islam, perbuatan macam-macam. Kenapa memangnya? Perhatikan perkataan beliau, Syekh Al-Imam Ibn Katsir. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaihi, karena rata-rata seseorang itu akan mati di atas apa yang dia biasa lakukan. Anda biasa melakukan ketaatan Islam, Anda istiqomah dengan ketaatan Islam, Anda mati di atas itu. Kata beliau, ghaliban, rata-rata seorang itu meninggal di atas apa yang dia biasa lakukan. Anda biasa menjalankan ketaatan Islam ini, Anda akan mati di atas ketaatan. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, dan seorang akan dibangkitkan di atas apa yang dia kemudian biasa melakukannya ketika masih hidup dalam keadaan taat, bersih, suci, Islam. Waqad ajrallahu al-karim 'adatahu bi an man qasada al-khaira waffaqallahu lahu wa yasara 'alaihi. Dan Allah telah lakukan ini. Allah yang maha mulia, Allah yang maha bijaksana telah lakukan hal ini. Siapapun orang yang berniat melakukan kebaikan, Allah pasti akan permudah. Dan siapapun orang yang kemudian melakukan amal soleh, ujungnya pun Allah akan berikan kesolehan. Tentunya kesolehan, ketaatan yang selalu dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kesolehan dan ketaatan tapi cuma untuk dilihat orang. Makanya dalam tafsirnya, ulun tidak ingin sebutkan terlalu panjang, makanya dalam tafsirnya kata beliau, maka keyakinan ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad ketika beliau bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni sorga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dan sorga kecuali 1 jengkal. Kemudian takdir berkata lain, dia mengamalkan amalan penghuni neraka sampai memasukinya. Bayangkan seumur hidup orang ini mengamalkan amal saleh, akhir hayatnya buruk. Apakah keyakinan kita ini kemudian salah? Kita memilih taat, kita memilih baik, kita memilih supaya Allah kemudian rezekikan kita kematian yang baik, bertentangan dengan sabda Muhammad? Tidak. Karena di hadis yang lain kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan, sebagian di antara kalian mengamalkan amalan penghuni sorga yang dilihat oleh manusia. Ada tambahan itu di hadis yang lain. Artinya orang itu mengamalkan amalan soleh pengen dilihat orang. Dia mengamalkan amalan tersebut riya karena ingin dilihat orang, sum'ah karena ingin didengar orang. Takdir berkata lain, dia memang penghuni neraka. Jadi tidak ada pertentangan ya. Tetap istiqomahlah, lakukanlah kebaikan dalam agama ini, lakukanlah ketaatan dalam agama ini, supaya Allah berikan kita rizki mati dalam ketaatan. Karena kata Imam Ibnu Katsir, seseorang rata-rata, ghaliban kata beliau, mati di atas kebiasaan yang dia lakukan. Dia biasa melakukan ketaatan, dia mati dalam keadaan menjalankan ketaatan. Dia biasa bermaksiat, dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kurang lebih makna dari Al-Hanifiyah, yaitu agama yang lurus, agama Nabi Ibrahim, yang di atasnya juga Nabi Muhammad SAW. Maka berislamlah dengan Islam yang baik, berbuatlah kebaikan, lakukanlah ketaatan, istiqomahlah dengan ketaatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita rizki mati di atas ketaatan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf. Allah mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan Ibu. Kita punya 10 menit aja ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Ustaz, ini ada pertanyaan
Siap. Pengen tahu apa itu definisi sabar dan ridho, Ustaz. Kami taruh mana? Ya. Ibu belum apa-apa udah plesetan aja ibu. Sabar ya. Sabar adalah menahan hati untuk tidak mengeluh, menahan lisan untuk tidak berucap atau berujar sesuatu yang tidak baik, menahan anggota badan, kemudian untuk melakukan penyimpangan. Jadi ada 3 memang. Yang namanya sabar itu ada di hati, ada di lisan, ada juga pada anggota badan. Itulah makna kesabaran. Menahan diri, menahan hati supaya tidak mencela Allah, menahan lisan supaya tidak mencaci maki Allah, menahan anggota badan untuk melakukan hal-hal yang buruk karena tidak rela dengan takdir yang Allah sudah tentukan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, laisa minna man syaqqal juyub, man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad, orang yang ketika sedih, histeris, kemudian dia merobek-robek pakaian, memukul-mukul wajah karena orang yang dia cintai meninggal. Itu perbuatan jahiliyah, kata beliau. Ini levelnya tinggi sekali. Tapi ada orang yang anteng ya, dapat musibah tenang dia, cuma muntungnya kayak apa jua Allah nih aku dibari kayak ini, nggak sabar. Ada orang yang tenang gitu ya, kata-katanya pun nggak keluar tapi hatinya dongkol, macam-macam dia. Ini berarti bukan yang sabar. Nah, kalau pian apa bedanya sabar dengan ridho? Ridho levelnya lebih tinggi. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi di atas ridho, syukur. Syukur bahkan ketika dapat musibah. Wow, ini level orang yang paling tinggi. Sabar itu paling bawah. Ridho itu betul-betul bahkan rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syukur bahkan bisa mengatakan alhamdulillah dikasih musibah. Kenapa? Saya ingat Tuhan jadinya. Oh, ini level paling tinggi. Maka kurang lebih makna sabar yaitulah definisinya, menahan hati dari kemudian bergumam, menahan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik tentang Allah, menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak layak. Kapan itu? Ya ketika tertimpa musibah. Kata Nabi Muhammad SAW, innamas sabru fis sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika hantaman pertama kali datang. Itulah ujiannya. Sabar atau tidak. Yang namanya ujian individu ya, musibah lebih ke umat yang banyak. Ujian itu datang, maka kita bersabar. Mungkin dengan orang tua yang terlalu, atau orang tua yang belum mau belajar Islam, harus sabar kita. Atau pasangan yang bahkan mungkin melarang untuk ngaji, wah harus sabar, itu harus dihadapi. Atau mungkin anak yang susah diatur, selain sabar, introspeksi, ada salah apa kita ini? Tapi terkadang subhanallah ya, orang tua ngaji, mertua ngaji, suami istri ngaji, anak ngaji, duit kada ada, harus sabar ya. Jadi ujiannya pasti ada yang lain. Semuanya adem ayam, fulus kada ada, sabar. Karena ada jatuh. Ketika dicari pasti Allah kasih. Enggak dicari aja Allah ngasih, apalagi kita nyari. Wallahu a'lam bishawab. Ridho level lebih tinggi. Syukur lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin satu lagi aja ya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Itu tadi yang Rasulullah itu di belah dadanya ya. Saya ingin tanya, yang dimaksud dengan kalbu itu apakah hati atau jantung? Jantung. Jantung. Tapi biasanya dengan itu hati itu. Diterjemahkan dengan hati.
Tapi Nabi Muhammad selalu ketika menyebutkan qalb itu ke dada kiri. Ya, akal itu di sini. Jadi ketika Nabi Muhammad menyebutkan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri ini ada segumpal darah. Jika baik ia, maka baik pula kemudian jasadnya semuanya. Jika buruk ia, buruklah kemudian jasadnya semuanya. Ketahuilah ia adalah qalb. Diterjemahkan dengan hati. Tapi Nabi Muhammad mengisyaratkan tangannya ke dada kiri. Bendanya itu jantung. Semuanya itu ada di jantung. Akal Anda itu ada di jantung. Ini otak. Semuanya bermula di sini. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu bermula semuanya dari sini. Karena semua kata hati itu dari sini dulu. Gak ada orang kemudian kata hati saya mengatakan kemudian nunjuknya kemudian betul-betul hati dalam bahasa kita, enggak. Ketika dia di kanan, enggak, sini di dada kiri. Jadi dalam bahasa Arab qalb diartikan dengan hati. Bendanya itu jantung. Karena kalau hati dalam bahasa Arab namanya ri'ah. Hati dalam bahasa Arab namanya ri'ah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Ini masalah penerjemahan saja, tapi bendanya itu adalah jantung. Walaupun diterjemahkan dengan istilah hati. Apalagi kemudian ada istilah hati yang luka. Nah. Dan juga gelas-gelas kaca. Itu namanya Betaria soneta. Sudah ya Bu, atau satu lagi deh. Soalnya ya selain mau makan ya kita mau jemput anak sekolah ya. Ada lagi Ibu? Satu terakhir. Atau saya punya PR nggak? Nggak punya PR kan? Alhamdulillah nggak punya PR. Di miss saya punya PR kayaknya. Dan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.